Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 yang beranggota yang pertama Syarif Hidayatullah dan yang kedua Bagas Kurniawan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang teori bahasa otomata dengan materi yang pertama, satu, penerapan ekspresi reguler, yang kedua, notasi ekspresi reguler, yang ketiga, hubungan ekspresi reguler dan finite state automata, dan yang keempat, finite state automata untuk suatu tata bahasa reguler. Yang pertama, penerapan ekspresi reguler, yaitu sebuah bahasa dinyatakan reguler jika terdapat finite state automata yang dapat menerimanya. Yang kedua, bahasa-bahasa yang diterima oleh suatu FSA bisa dinyatakan secara sederhana dengan ekspresi reguler. Yang ketiga, ekspresi reguler memungkinkan menspesifikasi atau mendefinisikan bahasa-bahasa. Yang keempat, ekspresi reguler memberikan suatu pola dari suatu bahasa. Yang kelima, string atau untai yang menyusun suatu bahasa reguler akan cocok dengan pola bahasa itu. Contoh yang pertama yaitu otomata yang hanya menerima input 0 sampai dengan 9. Bisa dilihat dari gambar berikut. State key 0 jika menginput 0 sampai dengan 9, maka key 1 akan menerimanya. Dan sebaliknya, jika state key 0 menginput selain 0 dengan sampai 9, maka yang menerimanya yaitu state key 2. Jika key 1 menginput 0 sampai dengan 9, maka dia akan mengakhiri lagi di state key 1. Dan sebaliknya, key 1 menginput selain 0 dengan sampai 9, dia akan key 2 akan menerima inputan tersebut. Menerima simbol input antara 0 sampai 9. Ekspresi regulernya itu digit. Contoh yang kedua yaitu otomata yang menerima input 2 huruf dan selanjutnya digit. Bisa lihat dari gambar berikut ini, yaitu state key 0 menginput huruf dan state key 1 akan menerimanya. Dan juga key 1 menginput huruf lagi, key 2 akan menerimanya. Dan key 2 menginput digit, dia akan mengakhiri ke 2 lagi. Selanjutnya, notasi ekspresi reguler akan dijelaskan bersama Saudara Bagas. Saya, Bagas Kurniawan, akan menjelaskan notasi ekspresi reguler. Pada ekspresi reguler terdapat beberapa notasi yang digunakan, yaitu yang pertama tanda asterik yang artinya boleh muncul berulang atau boleh tidak muncul. Yang kedua, tanda pangkat yang artinya minimal muncul 1 kali. Yang ketiga, tanda plus atau notasi union yang artinya gabungan. Yang keempat, tanda titik yang artinya konkatenasi. Tanda titik boleh dihilangkan. Contoh ekspresi reguler atau IR. Yang pertama dalam tabel notasi adalah tanda asterik, di mana string bisa muncul 0 sampai dengan n. Dan di tabel IR, variabel L dalam kurung variabel M sama dengan terminal A asterik. Dan dalam tabel string, variabel L dalam kurung variabel M sama dengan tanda kurung awal
epsilon, terminal A, terminal AA, terminal AAA. Dan dalam tabel mesin berikut contohnya. Dan yang kedua adalah tanda pangkat pada posisi superscript di mana string bisa muncul 1 sampai dengan n. Dan di tabel IR variabel L dalam kurung variabel M sama dengan terminal tanda pangkat. Dan dalam tabel string variabel L dalam kurung variabel M sama dengan dalam kurung awal terminal A, terminal AA, terminal AAA. Dan dalam tabel mesin berikut contohnya. Dan yang ketiga adalah tanda plus atau notasi union. Dan dalam tabel IR variabel L dalam kurung variabel M sama dengan terminal A, notasi union terminal B. Dan dalam tabel string variabel L dalam kurung variabel M sama dengan dan dalam kurung awal terminal A, terminal B. Yang berikut dalam tabel mesin berikut contohnya. Dan yang ketiga dan yang keempat, tanda titik berarti konkatenasi. Dan yang berikutnya dalam tabel IR variabel L dalam kurung variabel M sama dengan terminal A titik terminal B. Dan dalam tabel string variabel L dalam kurung variabel M sama dengan dalam kurung awal terminal A B. Dan berikut dalam tabel mesin berikut contohnya. Dan yang selanjutnya adalah hubungan ekspresi reguler dan finish test automata. Yang pertama, untuk setiap IR dalam satu NFA epsilon move yang ekuivalen. Yang kedua, untuk setiap DFA ada satu IR dari bahasa yang diterima oleh DFA. Dan selanjutnya hubungan antara NFA epsilon MU, NFA, DFA, dan IR. Berikut tabelnya. Dan yang selanjutnya finish test automata untuk suatu tata bahasa reguler. Yang pertama, bila sebelumnya dari suatu diagram transisi FSA kita dapat membuat aturan-aturan produksinya, sebaliknya kita juga dapat mengkonstruksi diagram transisi FSA untuk suatu tata bahasa reguler yang diketahui aturan-aturan produksinya. Yang kedua, misalnya terdapat tata bahasa reguler dengan aturan produksi sebagai berikut. Yang pertama, variabel S menurunkan terminal A, variabel B, atau variabel S menurunkan terminal B, variabel A, atau variabel S menurunkan epsilon. Yang kedua, variabel A menurunkan terminal A, B, A, variabel S. Dan yang ketiga, variabel B menurunkan terminal B, A, B, variabel S. Berikut diagram. State Q0 menginput A menurunkan state Q1, state Q1 menurunkan B, menginput B menurunkan state Q2, state Q2 menginput A menurunkan state Q2.
Stage Q2 menginput B menurunkan atau mengakhiri stage Q0. Stage Q0 menginput B menurunkan stage Q4. Stage Q4 menginput A menurunkan stage Q5. Stage Q5 menginput B menurunkan stage Q6. Stage Q6 menginput A menurunkan atau mengakhiri stage Q0. Sekian dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.